Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Oke, pada pertemuan kali ini ya, di video inovasi pembelajaran kali ini kita akan belajar seperti biasa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tahun ajaran 2022-2023 yang berjudul Kesuksesan dengan Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Ya. Oke, seperti biasa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Oke, selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kenapa kita harus belajar ini? Karena kita punya nih tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menganalisis makna ayat dan hadis dari materi ini. Kemudian yang kedua, menerapkan nilai-nilai kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai yang pertama. Yang pertama, menganalisis Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Apa sih isinya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 148? Nah, di sana kita mengenal kata fastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Fastabiqul khairat artinya berlomba dalam amal soleh seperti sedekah, menolong, atau belajar tekun tanpa iri. Jadi kita itu perlu berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah, konteksnya apa nih? Ayat ini tuh turun saat perubahan kiblat ya. Jadi menegaskan tuh bahwa umat Islam itu harus bersatu dalam kebaikan, bukan persaingan yang negatif gitu ya. Lalu gimana nih relevansinya untuk anak-anak SMK? Nah, untuk anak-anak kita perlu berlomba ini dalam kebaikan. Misalnya ada perlombaan pas Orak misalnya ya, atau perlombaan 17 Agustus misalnya ya. Nah, kita berlomba itu dengan cara yang adil ya, tanpa menjatuhkan teman kita gitu ya. Tetap berlomba dalam kebaikan gitu. Kemudian yang kedua apa nih? Yang kedua menganalisis hadis etos kerja. Apa nih maknanya hadisnya? Nah, yang kemarin sudah pernah kita bahas ya. Hadis ini menekankan kerja keras yang halal, kemandirian, dan keikhlasan. Nabi Daud itu kan bekerja sebagai seorang pandai besi, sehingga menunjukkan keteladanan. Nah, konteksnya Rasulullah SAW juga mengajarkan betapa pentingnya usaha sendiri, bukan bergantung pada orang lain atau hasil yang haram. Gimana nih misalnya kalau untuk anak-anak SMK gitu ya. Anak-anak SMA itu kita kan dibekali ya, ada yang jurusannya mungkin TKJ, TSM atau TKR gitu ya. Kita dibekali nih dengan keterampilan. Untuk apa? Supaya kita serius untuk masa depan kita sendiri gitu ya. Sehingga kita bisa hidup mandiri dan berdaulat di masa depan nanti. Seperti itu ya. Kemudian hubungan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja ini apa sih? Nah, kalau dalam aspek kompetisi dalam kebaikan, nilai utamanya tuh amal soleh ya. Kemudian nilai amal soleh ini ya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Persaingan yang sehat nih ya. Ikut lomba ya dengan cara yang sportif, membantu teman kita belajar gitu ya. Jadi jangan pintar sendiri gitu ya, jangan merasa hebat sendiri. Kita harus membantu teman kita gitu ya. Dan dalam keadaan lomba apapun, lomba futsal, lomba apapun itu, kita harus punya sikap yang sportif. Sehingga itu disebut sebagai kompetisi dalam kebaikan gitu. Kemudian yang kedua, etos kerja. Aspek etos kerja ini punya nilai utama. Apa nilai utamanya? Kerja keras misalnya ya. Kemudian ikhlas dan halal gitu ya. Gimana cara kita contoh penerapannya? Nah, contoh penerapannya itu belajar dengan tekun
ya, praktik kerja dengan tanggung jawab di bengkel misalnya, atau di laboratorium komputer gitu ya, kerja keras yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh selama di sekolah gitu ya, dengan ikhlas gitu ya, sehingga akan punya tanggung jawab ya. Misalnya nih, ada misalnya seorang siswa diberi tugas oleh gurunya untuk praktik komputer ya, atau praktik motor gitu ya di SMK ya, maka dia harus tanggung jawab, dia benar-benar tanggung jawab tuh untuk melaksanakan tugasnya. Nah, itu merupakan bentuk etos kerja. Nah, kesimpulannya apa? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 bahwa kita ditekankan untuk kompetisi dalam kebaikan. Juga dalam hadis riwayat Bukhari, etos kerja adalah kunci kesuksesan sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga kita perlu nih, tadi nih ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 148, kemudian hadis riwayat Bukharinya gitu ya, kita baca, kita hafalin, kita analisis berdasarkan ayat dan hadis yang sudah kita pelajari tadi, sehingga kita bisa terapkan nilai-nilai ini. Nah, di SMK ini kita akan membentuk pribadi yang kompetitif, produktif, dan berakhlak mulia, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajarannya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.